Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri atau PN Ando, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak polisi tersebut dilepaskan dari tuntutan hukum. Hal itu disampaikan oleh JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan, yakni menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai informasi, tercatat Supriyani sudah menjalani 7 kali sidang. Sebelumnya, pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sidang pembacaan tuntutan Senin ini nampak tak terlihat Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang sebelumnya selalu hadir untuk mendampingi Supriyani. Terdakwa Supriyani hanya didampingi orang tuanya serta saudaranya dalam sidang kali ini. Kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan sebelumnya menyebut surat pernyataan damai yang ditandatangani kliennya dengan orang tua korban bisa merugikan. Hal ini yang menjadi alasan dirinya selaku kuasa hukum Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi itu kemudian meminta sang guru honorer mencabut pernyataan damai tersebut. Menurut Andri, upaya damai ini jika tidak diantisipasi dari awal akan menjadi celah untuk hakim memutus Supriyani bersalah. Karena maksud kesepakatan damai ini menurutnya merujuk pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 pasal 19 bahwa itu akan menjadi bahan yang meringankan hukuman terdakwa atau pidana bersyarat. Andri mengatakan banyak pihak yang terlibat dalam kasus kemudian berupaya bahkan menjebak agar Supriyani bisa berdamai dengan orang tua korban. Sehingga surat damai itu akan dibawa ke pengadilan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Selain itu, Andri mengatakan alasan kuasa hukum ngotot agar tidak ada perdamaian antara Supriyani dengan keluarga korban untuk membuktikan Supriyani tidak bersalah. Selain itu, juga berupaya agar semua pihak aparat penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan yang memproses kasus ini bisa bertanggung jawab agar tidak mudah mempidanakan warga. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan ataupun mengajukan surat tuntutan atas nama terpidana Supriyani SPD Divisi Sudiharjo dengan nomor register perkara yaitu 104/2024/PN Ando. Surat tuntutan nomor perkara PDN 39/RT9/10/2024. Mohon izin yang mulia, jika diperkenankan mungkin kami baca dan pokok-pokoknya saja. Keberatan dan penasihat hukum? Tidak ya, silakan. Terima kasih. Yang terhormat Hakim Ketua Majelis, yang terhormat Hakim Anggota Majelis, yang terhormat penasihat hukum terdakwa, yang terhormat panitera, dan yang kami muliakan pengunjung sidang pada persidangan yang mulia ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, dan aman sampai tahap akhir persidangan perkara ini. Dalam proses persidangan perkara ini, penuntut umum mencermati ada sesuatu yang kompleks terjadi di dalamnya. Pertentangan kepentingan hukum yang harus sama-sama mendapat perlindungan terjadi dalam perkara ini, yaitu pada satu sisi kepentingan perlindungan terhadap profesi guru dan pada sisi lain adalah kepentingan perlindungan anak. Dalam perkembangannya, sensitivitas keadilan publik pun terangkat ke permukaan menjadi sebuah alat kontrol atas kinerja penegak hukum yang secara sadar atau tidak
sensitivitas publik tersebut akan atau telah digunakan oleh berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan mengerucut menjadi persepsi publik yang dapat berdampak positif ataupun negatif dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Persepsi publik tersebut pada kenyataannya akan berpengaruh pada pencapaian tertib sosial sebagai salah satu tujuan adanya hukum itu sendiri. Pada situasi demikian, mengingat perkara ini sudah pada tahap persidangan, maka penuntut umum akan bersikap profesional sesuai hukum acara pidana yang berlaku untuk tujuan tercapainya tertib sosial yang bersumber dari pencapaian keadilan di semua pihak dan pulihnya keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini. Ada kalanya pada sebuah peristiwa hukum yang dihadapi, penuntut umum harus bersikap dengan dasar pemikiran bahwa kepentingan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan terkadang lebih besar daripada kepentingan kita terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri. Hal lain yang perlu penuntut umum sampaikan pada surat tuntutan ini adalah bahwa telah terjadi beberapa perkara pidana yang sejenis dengan perkara atas nama terdakwa Supriyani binti Sudiharjo yang berpotensi dapat menciderai rasa keadilan masyarakat dan menjadi bencana bagi sistem peradilan pidana ke depan. Para praktisi, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat pengerti hukum kiranya perlu memikirkan kembali apakah sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip diferensial fungsional yang berpotensi menciptakan kondisi di mana masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mengetahui apa yang secara material dikerjakan akan tetap dipertahankan. Pada hari ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya persidangan ini dengan tekun dan penuh kesabaran sejak persidangan ini dimulai hingga saat ini. Kami, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, dengan memperhatikan pemeriksaan di persidangan dalam perkara atas nama Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana identitasnya telah dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andoro nomor 104/2024/PN Andoro dalam acara pemeriksaan biasa tanggal 17 Oktober 2024, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif. Ke-1, Pasal 80 ayat 1 junto Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau kedua Pasal 351 ayat 1 KUH pidana, bahwa dalam agenda pembuktian di persidangan secara berturut-turut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, surat petunjuk dan terdakwa sebagai berikut. Bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi, yaitu saksi anak korban Muhammad Saisar Dalfa Wibowo, di mana terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan terdakwa menanggapi keberatan atas keterangan saksi. Kemudian saksi Nur Fitriana, begitu pula terdakwa keberatan seluruhnya. Saksi Afisa Safira, terdakwa keberatan seluruhnya. Izzatun Nafsia, terdakwa keberatan seluruhnya. Lilis Herlina Dewi, terdakwa membenarkan. Wibowo Hasim, terdakwa keberatan. Sana Ali, terdakwa membenarkan. Dan Siti Nur Asia, terdakwa keberatan seluruhnya. Kemudian di dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi dari penasihat hukum terdakwa, yaitu saksi Adikar atas nama Rohiman, di mana terdakwa membenarkan seluruh keterangan keterangan saksi. Kemudian ada ahli Adikar, yaitu dari Bapak Susno Duaji, Sarjana Hukum MSc. Kemudian ahli Reza Indragiri Amril,
FCRIM. Selanjutnya, ahli Dr. Raja Alfat Wijaiswara MH, MHPE, SP, FM. Selanjutnya, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atas suatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan ahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat keterangan visum et repertum BLUD UPTD Puskesmas Palangga dengan nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Asyifal Ul Hayat Sainal Prio, anak korban, mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna kehitaman dengan ukuran luka pada paha kanan bagian belakang panjang 6 cm dengan lebar 0,5 cm. Luka pada paha kiri bagian belakang panjang 3,3 cm akibat kekerasan tumpul. Bahwa surat keterangan visum et repertum BLUD UPTD Puskesmas Palangga telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHP. Oleh karena itu merupakan alat bukti surat yang sah sesuai hukum. Selanjutnya, petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHP bahwa yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya, dalam ayat 2 bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa berdasarkan pengertian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terurai dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta didukung barang bukti yang telah disita secara sah, maka didapat petunjuk. Telah pula dihadirkan di depan persidangan barang bukti berupa sepasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah, satu buah sapu ijuk merek Hidosi Star warna hijau. Selanjutnya telah pula didengarkan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Atas kinerja penegak hukum yang secara sadar atau tidak sensitivitas publik tersebut akan atau telah digunakan oleh berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan mengerucut menjadi persepsi publik yang dapat berdampak positif ataupun negatif dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Persepsi publik tersebut pada kenyataannya akan berpengaruh pada pencapaian tertib sosial sebagai salah satu tujuan adanya hukum itu sendiri. Pada situasi demikian, mengingat perkara ini sudah pada tahap persidangan, maka penuntut umum akan bersikap profesional sesuai hukum acara pidana yang berlaku untuk tujuan tercapainya tertib sosial yang bersumber dari pencapaian keadilan di semua pihak dan pulihnya keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini. Ada kalanya pada sebuah peristiwa hukum yang dihadapi, penuntut umum harus bersikap dengan dasar pemikiran bahwa kepentingan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan terkadang lebih besar daripada kepentingan kita terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri. Hal lain yang perlu penuntut umum sampaikan pada surat tuntutan ini adalah bahwa telah terjadi beberapa perkara pidana yang sejenis dengan perkara atas nama terdakwa Supriyani binti Sudiharjo yang berpotensi dapat menciderai rasa keadilan masyarakat dan menjadi bencana bagi sistem peradilan pidana ke depan. Para praktisi, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat pemerhati hukum kiranya perlu memikirkan kembali apakah sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip diferensial fungsional yang berpotensi menciptakan kondisi di mana masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana
berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mengetahui apa yang secara material dikerjakan akan tetap dipertahankan. Pada hari ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya persidangan ini dengan tekun dan penuh kesabaran sejak persidangan ini dimulai hingga saat ini. Kami, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, dengan memperhatikan pemeriksaan di persidangan dalam perkara atas nama Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana identitasnya telah dibacakan di depan persidangan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya, ada pembelaan yang melampaui batas. Nah itu kan mens rea itu tidak muncul, tidak ada di salah satu alasan. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh, ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam rentan itu? Mereka tidak tegas dan tidak bisa membuktikan secara terang apa yang terjadi di situ. Jadi cuma berdasarkan keterangan anak, kemudian keterangan mereka menggunakan hasil visum et repertum ini kan sangat lemah sekali. Bahwa hasil visum et repertum itu jelas bahwa ada memar dan lecet, di situ dikatakan. Dan itu akibat kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul kan tidak bisa disimpulkan akibat apa, karena kekerasan tumpul itu banyak penyebabnya. Bisa karena pukulan, bisa karena gesekan benda yang permukaannya kasar. Nah, ahli forensik itu sudah mengatakan kemarin bahwa itu lukanya adalah luka lecet akibat gesekan dengan permukaan yang benda yang permukaannya kasar, ya, bukan oleh pukulan. Itu clear oleh ahli forensik mengatakan mau sekuras apapun pukulan itu, cuma dia menimbulkan luka memar. Nah, kemudian kita lihat coba barang buktinya yang lain, misalnya celana. Celana kan kelihatan tidak ada apa-apanya. Kalau ada gesekan, itu pasti celananya robek. Jadi saya pikir bahwa mungkin jaksa karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu. Jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi, ya, pembelaan kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.